saya Beta Astriana, mahasiswa PPG Dahlia Biologi Kemenang Universitas Muhammadiyah Malang, akan melakukan wawancara kepada Wakil Kepala Madrasah Aliyah UPI Cianjur dalam rangka eksplorasi mencari alternatif solusi untuk permasalahan yang saya angkat dalam pengembangan perangkat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Beta. Ya. Bapak, saya akan melaksanakan wawancara mengenai eksplorasi dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan yang saya temukan di kelas saat pembelajaran di Madrasah Aliyah UPI Cianjur. Iya Bapak. Di sini saya mengangkat masalah mengenai rendahnya budaya literasi dan numerasi pada siswa yang menyebabkan siswa masih kesulitan dalam memecahkan atau menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOT, sehingga LKPD dan tes evaluasi yang diberikan oleh guru itu sering tidak diselesaikan seluruhnya oleh siswa. Gitu. Jadi di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan dalam rangka saya menggali solusi yang akan saya pertimbangkan, saya ambil untuk pemecahan masalah, Pak. Yang pertama, Bapak sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum, apakah Bapak memiliki rencana khusus supaya siswa-siswi di Madrasah Aliyah UPI Cianjur ini memiliki budaya literasi dan numerasi di setiap pembelajaran, Pak? Ya, baik, untuk program literasi ini sebetulnya sudah ada dalam buku kurikulum atau buku 1 yang dituangkan dalam program sekolah sesuai dengan yang pertama, yaitu pada kurikulum 2013. Untuk di kurikulum 2013 ini bahwa terdapat gerakan yang disebut dengan GLS atau gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah ini diwajibkan kepada siswa-siswi di MAUPI Cianjur, dan programnya akan kita laksanakan dan sudah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya, seperti itu. Ya. Sehingga mudah-mudahan program ini bisa konsisten dan bisa berkesinambungan sehingga bisa mengangkat minat bakat atau minat membaca, minat literasi dari siswa-siswi di MAUPI Cianjur. Baik Pak, berarti memang kita sudah ada ya program GLS itu. Iya. Selain dari program dari pemerintah, juga kita memasukkan di program sekolah melalui buku 1 yang kita sudah tuangkan, seperti itu. Ya, baik Bapak. Untuk kedepannya Bapak, untuk program gerakan literasi sekolah ini, apakah akan ada pengembangan strategi khusus agar program ini berjalan tanpa ada permasalahan gitu, Pak? Ya, baik. Tentunya dalam sebuah program apabila ingin berhasil tentu ada inovasi-inovasi yang harus kita laksanakan. Yang pertama, untuk GLS ini kita sudah melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah ini, anak-anak disuruh untuk membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, setelah pembiasaan. Setelah itu, karena sekarang itu kurikulum Merdeka mewajibkan siswanya untuk berinovasi, sehingga kita tidak terpaku kepada membaca buku konvensional. Media pembelajaran yang kita gunakan yang bisa dipakai untuk memacu anak-anak supaya pandai atau supaya termotivasi membaca, itu bisa digunakan yang pertama melalui media sosial, yang kedua bisa melalui googling atau Google atau media-media mainstream lainnya yang bisa digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa, seperti itu. Iya, Bapak. Baik, berarti siswa itu memang harus mengupgrade literasi digitalnya ya Pak, ya, bukan hanya konvensional. Betul, gitu ya. bukan hanya buku konvensional yang ada di perpustakaan, tentunya melalui penambahan kekayaan intelektualnya melalui e-book, bisa melalui electronic book, atau bisa menggunakan media-media lain yang relevan yang bisa menunjang pengetahuannya anak-anak itu. Seperti itu. Untuk melaksanakan program tadi Bapak, apakah perlu Pak di sekolah kita ini dibentuk tim khusus
Tentu bahwa tim digunakan atau kita bentuk itu adalah untuk menjadi tolak ukur sejauh mana bahwa program ini bisa berhasil atau tidak. Itu berarti harus ada tim yang memantau untuk kegiatan ini. Tentunya ini didampingi dan timnya itu adalah guru-guru mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga anak dan ini hanya sebagai tim inti dan semua guru itu harus terlibat di dalamnya. Tetapi untuk tim inti itu adalah digunakan untuk memantau sejauh mana program ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, tadi ya Pak, jadi sebelum siswa itu guru juga harus berperan dalam mengembangkan budaya literasi ini. Ya. Nah, sesuai dengan yang Bapak kemukakan bahwa guru itu menjadi tim di sini. Betul. Apa yang guru itu harus lakukan untuk memberi teladan mungkin bagi siswanya, guru itu harus Ya, tentunya seperti ini ya Pak, Bu, bahwa apabila seorang guru itu ingin memberikan contoh kepada siswanya, tentunya gurunya sendiri harus lebih tahu lebih awal. Nah, di MIT Cianjur itu guru yang akan menjadi panitia inti untuk memberikan contoh itu adalah harus diperkaya pengetahuannya terlebih dahulu dengan yang pertama kita telah melakukan IHT atau in-house training yang dilaksanakan dengan pengawas pembina, dan selain itu juga ada MGMP yang dilaksanakan oleh masing-masing guru mata pelajaran untuk menunjang bahwa setiap guru itu harus upgrade untuk pengetahuannya setiap tahun. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Yang sekarang kurikulum Merdeka, guru-guru juga harus mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka dengan modul ajarnya. Kalau dulu RPP, kalau sekarang dengan menggunakan modul ajarnya. Dan tentunya tahapan-tahapan itu harus di-upgrade sehingga guru sekaligus bisa menyampaikan tentang literasi yang sekarang sedang harus digalakan, itu selain gerakan literasi sekolah, gerakan literasi digital ya. Baik Pak, berarti memang sebelum siswa itu melakukan, guru harus melakukan terlebih dahulu Pak ya. Tentu harusnya seperti itu, sehingga kita tidak gagap teknologi, sehingga ketika disampaikan kepada anak kita juga tidak sama anak sendiri kok ibunya belum tahu, sementara siswanya udah tahu lebih dahulu. Makanya gurunya harus di-upgrade lebih dahulu melalui tadi ada program in-house training dan MGMP yang dilakukan oleh guru mata pelajaran seperti itu. Baik Pak, dalam rangka mengupgrade pengetahuan itu kan nanti pangkalnya itu guru agar bisa berinovasi dalam pembelajaran. Menurut Bapak, inovasi pembelajaran itu seperti apa Pak? Inovasi pembelajaran itu adalah adanya perubahan. Kalau dulu guru itu hanya mengajar ceramah di depan kelas. Kalau sekarang guru itu sudah dibebaskan dalam pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang sudah disuguhkan oleh pemerintah, dan begitu banyak. Di antaranya adalah project based learning, ada problem based learning, ada inquiry dan lain-lain. Itu bisa digali kepada siswa dan digunakan oleh guru sebagai metode pembelajaran supaya anak aktif dan terampil serta inovatif ketika menggali atau mencari sebuah masalah seperti itu. Iya. Baik Pak, berarti memang guru itu harus menerapkan model, metode, juga strategi pembelajaran yang inovatif ya Pak ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, model pembelajaran metode yaitu seperti project based learning, ada problem based learning, ada inquiry dan lain-lain. Itu bisa digunakan untuk menunjang dan bisa mengupgrade siswa juga gitu pengetahuannya. Iya Pak. Kalau menurut Bapak contoh dari PBL itu seperti apa Pak? Project based learning. Ya, project based learning itu bisa dilakukan oleh guru itu misalkan dalam penugasan yang tidak terstruktur atau yang terstruktur, itu bisa guru memberikan contoh. Kalau misalkan pelajaran bahasa Inggris itu anak dalam mata pelajaran atau dalam materi memperkenalkan diri, itu anak dibuat project untuk mencari
pengetahuan tentang ungkapan-ungkapan tentang pengetahuan mengungkapkan dirinya sendiri atau memperkenalkan diri sendiri melalui beberapa referensi, bisa lewat YouTube, bisa lewat internet, bisa lewat buku-buku. Terus mereka membuat proyek seperti video memperkenalkan diri, itu bisa diedit. Sekarang itu canggih, anak-anak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi editing dan lain-lain, tetapi tidak dengan ilmu pengetahuannya, tetapi itu yang menunjang untuk videonya. Nah, proyeknya itu bisa dilakukan bisa dalam 1 bulan, 1 minggu, atau dalam 1 tahun. Itu untuk proyek based learningnya sendiri. Bisa perorangan, bisa juga untuk per kelompok seperti itu. Baik. Ini untuk tadi Bapak contohkan di mata pelajaran bahasa Inggris ya, seperti yang Bapak ampuh gitu ya. Kali ini gimana Bapak? Kalau misalkan saya di pembelajaran saya itu siswa itu sangat sulit untuk melakukan pembiasaan pembelajaran itu misalkan berdiskusi. Itu saya itu masih kesulitan saat saya melakukan metode diskusi itu, siswa masih banyak yang pasif gitu dalam mengerjakan LKPD-nya Pak. Mungkin dari Bapak adakah solusi untuk saya bagaimana saya menerapkan model metode strategi pembelajaran agar anak itu saat berdiskusi itu aktif semuanya gitu Pak, nggak cuma anak-anak yang itu aja gitu. Oh iya, kalau misalkan masalahnya seperti itu bisa digunakan dengan problem based learning. Jadi anak bisa memakai atau ibu bisa menggunakan kalau misalkan dalam materi tertentu anak dikasih problem terlebih dahulu. Ya, masalahnya contohnya kalau misalkan waktu itu anak dibuat tape, membuatkan tape ya Bu ya. Nah, tape itu disuguhkan aja dulu ke anak-anak, misalkan per kelompok, sehingga mereka mencari sendiri itu. Ada inquiry-nya, ada problemnya di sana. Nah, mencari sendiri tape ini bisa terbuat seperti ini dan bahan-bahannya seperti apa, sehingga mereka salah satu dari mereka bisa menginstruksikan ini bahannya dari apa, terus bisa terbentuk tape ini seperti apa. Jadi itu bisa kolaborasi antara inquiry-nya bisa dipakai, problemnya juga bisa dipakai, terus dari project-nya juga bisa dipakai. Nah, tape ini bisa terbentuk dalam waktu berapa lama, itu bisa project-nya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk model pembelajaran itu bisa dipakai di semua mata pelajaran. Cuman tergantung dari situasi dan kondisi anak dan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Sehingga apakah materi ini susah atau mudah, materinya sedang-sedang saja, atau kita bisa menggunakan metode-metode apa yang cocok untuk materi yang akan kita sampaikan seperti itu. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari pemaparan Bapak tadi itu, sebelum saya memilih metode yang akan saya gunakan dan model yang saya akan gunakan itu, berarti saya harus tahu dulu Pak ya, berarti karakteristik siswa ya dengan pembelajaran yang kontekstual. Betul, itu disebut dengan inovasi kuantum. Oh, inovasi. Nah, kalau misalkan inovasi kuantum itu, istilah baru ini saya, inovasi kuantum itu kita mengetahui apa kondisi anak gitu. Jadi ketika kita mengetahui kondisi anak di lapangan, kita bisa menerapkan metode apa yang kita gunakan. Anak ini lemah di bagian ini, anak ini kelebihannya di bagian ini, nanti bisa dalam pelaksanaannya itu bisa dipakai untuk misalkan anak ini bisa membantu seperti mentoring gitu. Jadi ibu juga sebagai pengajar tidak terlalu kesulitan harus menjelaskan ini, itu, dan lain-lain, sehingga anak yang mempunyai kebutuhan atau mempunyai kelebihan dalam ilmu pengetahuannya itu bisa dijadikan sharing dan bisa menjadi mentor untuk teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kondisi di lapangan, baru kita bisa dengan tepat metode apa yang bisa kita gunakan nanti di lapangan terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Berarti ada kaitannya juga dalam strategi saya untuk membagi kelompok ya Pak ya? Betul, seperti itu. Berarti kalau membagi kelompok itu sebenarnya jangan gambling berarti ya Pak ya? Kita harus membagi berdasarkan tingkat intelijensi atau itu gimana? Bisa dipakai, bisa juga secara gambling, bisa dipakai tadi berdasarkan intelijensi. Cuman kalau misalkan berdasarkan intelijensi nanti ada kecemburuan sosial Bu. Ya, kecemburuan sosial. Cuman kalau niatnya kita misalkan anak ini untuk ini mentor supaya kita tidak terlalu capek, yang ini bisa dipakai untuk mengetahui kelompok yang ini bisa menambah pengetahuan untuk kelompok yang
itu bisa dipakai untuk mentoring. Cuman jangan sampai anak tahu bahwa ini ada kelebihannya sehingga dimentor untuk ini gitu. Jadi tidak ada ketimpuran sosial terhadap anak. Berarti mungkin anak-anak yang aktif itu kita sebar dari setiap kelompok gitu ya Pak ya. Itu. Baik. Ya. Baik, berarti dari yang Bapak paparkan tadi intinya itu kita kembali ke model pembelajaran yang guru gunakan Pak ya. Baik. Bapak kalau gitu boleh disimpulkan Pak mengenai pemecahan masalah siswa yang kurangnya motivasi budaya literasi dan numerasi dalam pembelajaran di sekolah. Jadi pada intinya kesimpulan pada diskusi kita hari ini adalah bahwa terletak pada pengarahan guru dan inovasi-inovasi yang disampaikan. Guru itu harus upgrade ilmu pengetahuan, ya tidak hanya terpantau atau terpaku pada saya udah belajar kurikulum yang sebelumnya, bahwa kurikulum itu sifatnya dinamis. Jadi kalau kita dulu waktu kuliah belajar ada kurikulum KBK 2006, sekarang masuk kepada kurikulum Kurtilas, terus masuk kepada kurikulum nasional kemarin sempat, sekarang kurikulum merdeka. Tentunya bahwa setiap guru itu harus mempunyai inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga anak bisa tepat ketika kita ngajar gitu, ketika kita mengajar kepada siswa tepat memberikan metode apa yang digunakan. Seperti kalau misalkan salah satunya ada diskusi tadi, project based learning. Jadi anak bisa tidak terpaku kepada satu metode dan tidak jenuh di kelas, sehingga nanti ada anak termotivasi untuk tadi gerakan GLS tadi, dan GLS itu tidak hanya terpaku, atau gerakan literasi sekolah tidak hanya terpaku kepada buku konvensional, bisa juga digunakan menggunakan buku-buku elektronik lainnya yang ada di internet, bisa juga melalui aplikasi media sosial yang menunjang ilmu pengetahuannya. Dan kita sebagai guru juga harus upgrade apa? Upgrade ilmu pengetahuan supaya tidak tertinggal oleh peserta didik, seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah ini saya sudah ada gambaran untuk memecahkan masalah yang nanti akan saya angkat menjadi mungkin dikatakan penelitian saat PPL nanti Pak. Amin. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya bersama Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Bapak Ahmad Lukman Nur Hakim SPD. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.